Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengertian keseharian, pelanggan yaitu orang-orang yang pekerjaannya membeli dan menggunakan suatu produk, barang ataupun jasa secara terus-menerus. Pelanggan atau bisa juga disebut pemakai suatu produk, yaitu orang-orang yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan. Adapun pihak-pihak yang berhubungan dan bernegosiasi dengan perusahaan sebelum tahap menghasilkan produk, disebut dengan pemasok. Dilihat dari segi perbaikan kualitas, definisi pelanggan adalah setiap orang yang menuntut pemberian jasa dari perusahaan untuk pemenuhan suatu standar kualitas pelayanan tertentu, sehingga dapat memberikan pengaruh pada performa pemberi jasa, yaitu perusahaan tersebut. Dengan kata lain, pelanggan adalah orang-orang atau pembeli yang tidak tergantung pada suatu produk, tetapi produklah yang tergantung pada orang tersebut. Karena pelanggan, maka pembeli atau pengguna suatu produk haruslah diberikan kepuasan. Pelanggan dapat diklasifikasikan: satu, pelanggan internal, dan kedua, pelanggan eksternal. Pelanggan internal atau internal customer yaitu orang-orang atau pengguna produk yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap kemajuan perusahaan. Nah, berdasarkan keanggotaannya, pelanggan internal itu ada dua macam, yaitu pelanggan internal organisasi dan pelanggan internal pemerintah. Pelanggan internal pemerintah adalah setiap orang yang terkena dampak produk dan bukan anggota penghasil produk, tetapi dalam lingkungan organisasi atau instansi pemerintah. Nah, pelanggan internal yang merupakan anggota komponen pemerintah yaitu semua departemen atau semua pegawai negeri sipil PNS, ya. Setiap departemen atau instansi pemerintah tentu saja harus memandang dan memperlakukan PNS sebagai pelanggan internal. Oleh karena itu, segala produk departemen diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan PNS, ya. Seperti misalnya pembayaran gaji, bantuan dana proyek pembangunan, bantuan sarana dan prasarana, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini departemen bertindak sebagai pemasok internal. Bagi pemerintah atau negara, ya. Dengan demikian, hubungan yang harmonis antara pemasok dengan pelanggan harus dibina dan diperhatikan oleh setiap organisasi atau departemen atau sekarang kementerian. Yang kedua,
pelanggan eksternal atau external customer, yaitu pengguna produk akhir suatu produk atau seseorang. Pegawai yang melayani pelanggan eksternal adalah pegawai yang berada pada garis terdepan atau yang berada pada unit pelaksana teknis operasional suatu organisasi. Pelanggan itu beraneka ragam, ya, dan jumlahnya tentu ada di mana-mana. Nah, tentu untuk memenuhi keinginan dan semua usul dari pelanggan dibutuhkan, ya, kriteria tertentu, ya, dimana pelanggan itu sama-sama, ya, ingin dipenuhi. Yang pertama adalah sikap bersahabat, yang kedua hormat dan ramah, yang ketiga mengetahui informasi atau masalah yang diinginkan pelanggan, yang keempat perhatian, dan kelima pelayanan yang cepat dan tepat serta rasa aman dan nyaman. Dengan pelayanan yang baik tentu akan memenuhi kepuasan pelanggan, ya. Artinya, suatu tanggapan emosional pelanggan terhadap pengalaman setelah mengonsumsi suatu produk atau jasa. Menurut Philip Kotler, kepuasan pelanggan yaitu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan produk dan kinerja yang ia rasakan dengan kebutuhan dan harapannya. Harapan atau kebutuhan pelanggan terhadap suatu pelayanan atau mutu pelayanan yang diberikan tenaga pelayanan atau oleh perusahaan tentu saja akan selalu meningkat. Apabila penjual, pelayan, atau perusahaan bisnis tidak memberikan pelayanan baik, tentu akan menimbulkan kekecewaan bagi para pelanggannya. Nah, tentu penerapan pelayanan prima dapat memberikan kepuasan, ya, kepada kolega atau pelanggan, ya, yang pada dasarnya mempunyai manfaat. Satu, dapat menciptakan komunikasi yang positif dan harmonis antara perusahaan bisnis dengan kolega dan pelanggan. Yang kedua, dapat mendorong bangkitnya rasa simpati atau loyalitas dari para kolega maupun pelanggan. Ketiga, dapat membentuk opini publik yang positif sehingga menguntungkan bagi kemajuan perusahaan. Keempat, dapat menimbulkan profitabilitas perusahaan sehingga pada akhirnya mendorong dihasilkannya produk yang berkualitas. Kemudian yang kelima, membina hubungan yang baik dan harmonis dengan para pelanggan sehingga dengan itu pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kepuasan pelanggan. Sebab tujuan penerapan dari pelayanan prima yaitu memenuhi kepuasan pelanggan. Adapun tentang pengertian kepuasan pelanggan yaitu respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian yang dirasakan, ya, antara harapan dan kebutuhan. Di mana produk yang dirasakan setelah digunakan, setelah dipakai, ya. Kemudian kepuasan pelanggan juga adalah evaluasi setelah beli terhadap alternatif produk yang dipilih, sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan. Sedangkan ketidakpuasan timbul jika hasil outcome-nya tidak sesuai dengan harapan. Jadi sebetulnya kepuasan pelanggan itu bergantung pada ekspektasi dari pelanggan tersebut, ya. Terutama dalam hal ini intinya bagaimana kita memberikan rasa aman, nyaman kepada pelanggan sehingga pada akhirnya melalui pelayanan prima harapan atau ekspektasi pelanggan dapat terpenuhi, bahkan terlampaui. Untuk mewujudkan mempertahankan kepuasan pelanggan, tentu perusahaan perlu
melakukan beberapa tindakan, ya. Di antaranya mengidentifikasi harapan dan kebutuhan para pelanggannya. Kemudian pemenuhan harapan dan kebutuhan para pelanggan terhadap kualitas produk, barang atau jasa. Mempelajari dan menguasai prinsip-prinsip pelayanan prima, juga memahami pengukuran umpan, ya, terutama umpan baik tentang kepuasan pelanggan. Tentu untuk terpenuhinya tindakan-tindakan yang bisa menjangkau ekspektasi pelanggan, itu selalu diharuskan adanya penelitian tentang pelayanan prima, ya. Itu bisa dalam bentuk kuesioner atau juga bisa dalam bentuk kotak saran, ya, setiap kali kita melakukan penjualan, sehingga dengan itu, ya, kepuasan pelanggan paling tidak bisa diperbaiki dari hari ke hari. Demikian apa yang bisa kita sampaikan terkait jenis-jenis harapan atau kebutuhan dari pelanggan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi pembelajaran siswa bisnis dan manajemen